Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya pada pelajaran fisika materi pengukuran. Lebih spesifiknya adalah tentang konversi satuan. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang konversi satuan panjang, konversi satuan massa, dan konversi satuan waktu, serta konversi satuan suhu. Untuk konversi satuan panjang, masih ingatkah kalian dengan tangga ukur? Pasti di SD pernah belajar tentang tangga ukur dari mulai kilometer sampai milimeter untuk konversi panjang. Untuk konversi massa dari mulai kilogram sampai miligram, atau dari mulai ton sampai dengan miligram, ya. Nah, ini kalau untuk konversi panjang, satuan panjang, ya, nih saya langsung aja jelaskan di sini. Kalau kita turun, ya, seumpama ditanya berapa 1 kilometer berapa meter. Nah, itu. Kalau dia arahnya turun, berarti dia satu tangga itu ingat dikalikan dengan 10, ya. Kalau kalian turun satu tangga dikalikan 10. Jadi ngitung satunya itu bukan dari kilometer tapi 1. Nah, tadi kan ditanya 1 kilometer sama dengan berapa meter. Jadi ngitungnya kilometer ke meter 1, hitungnya 1, 2, 3. Nah, ngitung satunya mulai dari turunnya. Jangan kilometernya dihitung baru 1. Jadi pas turun baru dihitung 1, ya. 1 kilometer sama dengan berapa meter? Karena dia turun 3 tangga, maka hasilnya adalah 1000 meter. Begitu seterusnya. Kalau dia naik, tinggal dibagi. Kalau turun dikali, kalau naik dibagi. Pokoknya intinya satu tangga itu nilainya 10. Kalau turun satu tangga berarti dikalikan 10. Kalau naik kalau naik satu tangga berarti dibagi 10, ya. Lanjut. Untuk konversi satuan luas, ingat kalau luas pasti ada angka 2-nya. Jadi ada angka perseginya, ya. Kalau konversi satuan luas, ya, satu tangga nilainya bukan 10 lagi karena dia ada angka 2-nya atau angka perseginya, maka nilainya adalah satu tangga turun satu tangga dikalikan 100. Jadi satu tangga nilainya 100. Itu untuk konversi luas, ya. Jadi 1 km persegi sama dengan berapa hektometer persegi? Berarti 1 kilometer persegi sama dengan 100 hektometer persegi. Kalau dia turun, kalau dia naik berarti dibagi 100, ya. Itu untuk persegi, untuk luas, konversi satuan luas. Kalau untuk konversi satuan volume, satu tangga nilainya adalah 1000, ya. Kalau turun satu tangga berarti dikalikan 1000. Kalau naik satu tangga berarti dibagi 1000. Itu, ya. Saya harap kalian paham. Ini ada contoh soal. Nyatakan jarak 2000 meter dalam sentimeter. Berarti 2000 meter ke sentimeter, ya. Ini 2000 meter ada di angka mana? Meter sini. Berapa sentimeter ada di sini, ya. Nah, turun berapa? Turun atau naik? Dari meter ke sentimeter. Ya, turunlah 1, 2. Turun 2 tangga. Berarti 2000 meter sama dengan berapa sentimeter? Itu berarti 2000 turun 2 tangga. Berarti 2000 kalikan 10. 20.000 kalikan lagi 10. Berarti 200.000. Jadi 2000 meter sama dengan 200.000 sentimeter. Ya, untuk contoh yang lainnya silakan kalian coba sendiri, ya. Ini ada dari 2000 meter jadi kilometer dan seterusnya. Kemudian saya akan jelaskan tentang Saya jelaskan tentang konversi satuan waktu. Ingat, kalau untuk waktu tidak beda, ya, dengan konversi satuan panjang dan satuan massa, ya. Kalau untuk satuan waktu itu ada sudah ditetapkan 1 menit adalah 60 sekon nilainya. Jadi 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik. Berarti kalau 1 jam berapa sekon atau berapa detik? Ya, 3600 sekon, ya. Jadi kalian hanya mengingat patokannya 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik atau 60 sekon. Berarti kalau 1 jam berapa detik atau berapa sekon? Berarti 3600 sekon. Dari mana? Dari 60 kali 60. Dia didapatkan hasil 3600 sekon.
Saya lanjutkan dengan konversi satuan suhu. Ingat, suhu itu satuannya ada 4, yaitu Celsius, ini ya, Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Jadi ada 4 satuan suhu. Kalau di Indonesia memakainya Celsius, ini ya, ini yang kita pakai. Kalau di luar negeri kebanyakan pakai Fahrenheit ya, tapi standar internasional untuk satuan suhu adalah Kelvin. Jadi dipakai Kelvin untuk menyamakan ya. Tujuan dari standar internasional itu supaya seragam hasilnya. Makanya kita kita harus tahu hitungannya. Kalau dari Celsius diubah menjadi Kelvin, gimana sih caranya menghitungnya gitu ya. Nah, jadi pertama yang harus kalian ingat adalah ini skala perbandingannya ya. Jadi untuk Celsius nilainya 5, kalau untuk Reaumur nilainya 4, kalau untuk Fahrenheit nilainya 9, dan untuk Kelvin nilainya 5. Jadi Celsius sama Kelvin nilai skala perbandingannya adalah 5. Ini kalian harus hafalkan skala perbandingan. Ingat aja merek mobil CR-V 549. Nah, itu ya skalanya. Nah, ini ada contoh untuk memakai skala perbandingan. Contoh ya, saya kasih contoh di sini. Sumpama ada angka 30, sabar. Ada angka 30 derajat Celcius sama dengan berapa Reaumur. Nah, ingat skalanya untuk Celcius. Ini ya, skalanya Celcius berapa? Ini skala Celcius 5. Berarti 5 dibagi atau dibandingkan dengan skala Reaumur berapa? Skala Reaumur nih 4, berarti 5 banding 4 dikalikan nilai ini. Ya, nilai 30-nya. Nah, ini udah berapa hasilnya? Nah, ini boleh dicoret 30 bagi 4. 30 bagi 4 itu adalah 7,5. 7,5 kalikan 5. Ya, hasilnya adalah 37,5 derajat Reaumur. Jadi kesimpulannya 30 derajat Celcius itu sama nilainya dengan 37,5 derajat Reaumur. Nah, itu cara mengubahnya. Ya, pakai skala perbandingan. Itu kuncinya ada di situ. Saya lanjutkan. Contoh soal yang lain ya. Ini pengecualian untuk Fahrenheit dan Kelvin ya. Itu nanti ada penambahan atau pengurangan angka ya. Untuk Fahrenheit, ini untuk Fahrenheit itu ada penambahan atau pengurangan angka 32 ya. Sedangkan untuk Kelvin ada penambahan atau pengurangan angka 273 ya. Jadi untuk Fahrenheit ada penambahan atau pengurangan angka 32, untuk Kelvin ada penambahan atau pengurangan angka 273. Contoh, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh ini. Saya kasih contoh 30 derajat Celcius sama dengan berapa Fahrenheit. Nah, sekarang dilihat dari Celcius diubah menjadi Fahrenheit. Skala perbandingan Celcius berapa? Ingat CR-V 5. Berarti skalanya 5 untuk Celcius. Fahrenheit berapa skalanya? CR-V 5 549 ya. Berarti Fahrenheit skalanya kan 9. Kalikan dengan ini 30 derajat. Kemudian karena di sini Fahrenheit, tadi kan catatannya kalau untuk konversi satuan yang diubah ke Fahrenheit atau Kelvin ada penambahan atau pengurangan angka 32 dan 273. Untuk Fahrenheit berarti ada penambahan atau pengurangan angka 32. Karena yang ditanya Fahrenheit berarti di sini ditambah 32. Ada perkalian, ada penjumlahan. Ini dulu yang dikerjakan. Ya. Jadi sini nanti hasilnya didapatkan hasil adalah 86 derajat Fahrenheit. Dari mana dapatnya? Ini dulu 30 bagi 9 berapa? Baru kalikan 5.
Nah, sudah dapat hasilnya baru ditambahkan 32. Nanti hasilnya adalah 86 derajat Fahrenheit. Ya, saya harap kalian paham. Kemudian kalau dibalik, ya, seumpama ditanya 86 derajat Fahrenheit sama dengan berapa Celsius. Sekarang skala Fahrenheit berapa? Ingat 549 CRV. Berarti kan skala Fahrenheit 9. Skala Celsius berapa? 5. Kalikan dengan ini 86. Nah, karena Fahrenheitnya diketahui, bukan ditanya, berarti di sini dikurang 32. Kalau Fahrenheitnya diketahui, berarti dikurang. Tapi kalau Fahrenheitnya yang ditanya seperti soal yang tadi, yang sebelum ini, itu berarti ditambah 32-nya. Ya, ada perkalian, ada pengurangan. Secara matematik, ini harusnya kan perkalian dulu, cuma ini pengecualian, ya. Jadi yang harus dikerjakan adalah ini yang pengurangan dulu dikerjakan. Nanti pasti didapatkan hasil adalah 30 derajat Celcius. Jadi nilai 86 derajat Fahrenheit sama dengan nilai 30 derajat Celcius. Dapat dari mana? Dari ini. Ini dikerjakan dulu nih. Yang 86 dikurang 32 berapa hasilnya? Baru dikalikan 9/5 didapat hasil 30 derajat Celcius. Ya. Nah, untuk yang skala Celsius diubah menjadi Kelvin, ya. Seumpama ada soal, ya. 147 sebentar. 30 derajat Celcius sama dengan berapa Kelvin, ya. Karena Kelvin skalanya 5, Celsius juga 5, berarti 5/5 dikali 30, ya. Angka ini yang Celsius miliki. Karena yang ditanya Kelvin berarti di sini ditambah 273. Ini ketetapan ya, angka 273 itu selalu ditambahkan. Untuk Kelvin, untuk nilai satuan suhu Kelvin, itu nanti ada penambahan 273 kalau Kelvinnya yang ditanya, yang dicari, ya. Ini yang dicari ini dulu. Yang perkalian dulu, ya. Kalau di sininya ditambah, berarti di sini yang dikali dulu, yang diselesaikan. Tapi kalau di sininya dikurang 273, berarti 30 kurang 273 dulu, baru kalikan 5/5. Ya, ini pasti hasilnya 30, ya. Ini kan 1. Jadi ini hasilnya 30 ditambah 273. Jadi hasilnya berapa? Jadi hasilnya 303 Kelvin, ya. Berarti nilai 30 derajat Celcius sama dengan 303 Kelvin. Ya, kalau dibalik nanti tinggal 303 Kelvin berapa derajat Celcius. Nah, nanti di sini, ya, tinggal kalian ubah menjadi dikurang, ya, karena yang ditanya adalah Celcius. Kelvinnya diketahui. Itu ya. Saya harap kalian bisa paham. Oke, sekian penjelasan konversi satuan, ya, mulai dari konversi satuan panjang, massa, waktu, dan suhu. Semoga kalian bisa paham apa yang saya jelaskan. Kalau ada yang kira-kira kurang jelas, bisa kalian searching di Google, atau kalian bisa baca buku paket yang dipakai, atau kalian bisa baca buku paket lainnya yang bisa membantu kalian memahami atau lebih paham, menambah ilmu, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.